I ran away from the past. I was running from myself. No matter how hard I try, can't seem to find a way. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Mahkamah Konstitusi dengan register perkara nomor 1.1/2024 pada tanggal 1 Februari 2024 berkaitan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada peristiwa bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 dengan nomor register perkara 013/PUU/1/2003 akan segera dimulai. Majelis Hakim memanggil tidak hadiri himbauan dari maka dari itu tidak akan diambil lagi oleh hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini tanggal 20 Januari 2024 sidang pokok perkara 101/MK/1/2024 yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kehutanan dan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada peristiwa bom Bali tanggal 12 Oktober 2002. Sidang ini dibuka dan dinyatakan hukum. Terima kasih. Baiklah, kepada pemohon silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Sakit, izin memperkenalkan kami tim pemohon atau legal standing yang dimana saya Endrofi Alfamelsya tentang lahir Palembang 17 Agustus 1940 beralamat di Jalan Rencana nomor 02/43 Palembang Sumatera Selatan sebagai izin mulia. Ini saya Rofiqo, tempat nama lahir Ayat Kami, 2 Februari 1999, agama Islam, kerjaan sebagai advokat keluarga negara Indonesia, alamat Jalan Agama, Kawasan Medan. Baiklah, saudara Izin yang mulia, saya Sari Palembang 26 November 1993, agama Islam, saya sebagai perwakilan anggota DPR Komisi 3. Terima kasih yang mulia. Baiklah, izin yang mulia, perkenalkan saya Muhammad Abdullah Baris, pada lahir dari Muhammad Sini 1940. Kerjaan saya sebagai anggota DPRD Komisi 3. Terima kasih yang mulia. Baiklah yang mulia, perkenalkan nama saya Muhammad Fatal, saya sebagai Komisi 3.
Baik, ini yang mulia, saya bisa ke sana. Tidak sekalian anggota DPR juga. Baik, di sini mulia, di sini kami akan menyampaikan pokok perkara. Yang pertama, menimbang bahwa pokok perkara permohonan aku adalah mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 yang semula Perpu Nomor 2 Tahun 2002 yang memperkenalkan isu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang semula Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang oleh pemohon aku didalilkan bertentangan dengan pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan oleh karena itu dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terima kasih yang mulia. Saudara termohon, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Ini bahwa di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 ini menyatakan bahwa peristiwa pembohongan yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 mulai menimbulkan suasana teror dan rasa takut terhadap orang secara luas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan keinginan harta benda tersebut yang mulia. Bagaimana saudara pemohon? Baik, untuk pemohon apa yang diingin dari pokok perkaranya? Izin yang mulia, mengenai pokok perkara yang telah disebutkan tadi oleh saudara waktu mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 yang kami mohonkan yang berisi pasal 1 yaitu tidak undang-undang hukum pidana yang menyebutkan tidak suatu perbuatan dapat pidana melainkan atau perbuatan pidana dan perubahan yang telah ada sebagai perbuatan pidana. Dan juga pasal 28 ayat 1 perubahan kedua amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama dan untuk tidak berhutang. Dan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia tidak dapat diwakili dalam keadaan apapun. Bahwa di sini berdasarkan hal-hal tersebut Undang-Undang 1945 sebagian Konstitusi Negara Republik Indonesia sama sekali menolak pemberlakuan asas retroaktif atau hukum berlaku surut, di mana penolakan terhadap asas tersebut merupakan wujud sebuah perlindungan terhadap hak asasi manusia atau hak dasar seorang manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga dan oleh siapapun juga, termasuk lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih semuanya. Saudara termohon, apakah ada yang ingin disampaikan? Pada alasan pemohon pada poin C bahwa karena dalam keadaan apapun yang terlihat di pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 berisi pasal yang sangat jelas akan penolakan Undang-Undang 1945 atas berlaku pada asas seksual dan oleh karenanya tidak bisa dan tidak dapat dilakukan lain. Jadi kami memohon meminta kepada majelis hakim maupun pihak DPR untuk merevisi kembali karena perlunya asal sedangkan ada satu adalah melakukan pelanggaran perundang-undangan awal dan pada saat sebenarnya lantas dengan melakukan pasal tersebut lebih menjadi untuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan yang tertuang pada pasal 281 ayat 1. Terima kasih yang mulia. Bagaimana saudara termohon? Apakah ada tanggapan? Baiklah. Izin menambahkan dari asas retroaktif atau asas pasal surut yang ditambahkan oleh saudara Tara Berdianati yang kami jelaskan sini adalah bahwa
bahwa dalam Perpu nomor 2 tahun 2022 ditetapkan dan diundangkan dan mulai diberlakukannya tanggal 18 Oktober 2002. Nah, di sini terjadinya secara nyata dan jelas dan tidak terbantahkan bahwasanya Perpu nomor 2 tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tadi telah ditetapkan, disahkan dan diundangkan dan mulai diberlakukan setelah terjadinya peristiwa peledakan bom Bali yang dilakukan oleh pemohon, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka ditetapkan, disahkan, diundangkan dan diberlakukannya Perpu nomor 2 tahun 2002 untuk Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 jelas-jelas menganut asas retroaktif yang bertentangan dengan perubahan kedua atau amandemen 2 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 281 ayat 1 yang menolak dengan tegas penggunaan asas retroaktif dalam bentuk waktu dan peristiwa apapun juga, yang juga sekaligus sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan juga bahwa ditetapkan dan diundangkannya Perpu nomor 2 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 merupakan sebuah pelanggaran secara prinsip terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menetapkan dan menggunakan Perpu nomor 2 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003. Terima kasih yang mulia. Kami meminta penjelasan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjelaskan secara rinci mengapa alasan asas retroaktif itu tidak dimasukkan dalam pasal tersebut. Karena secara jelas telah diberlakukan pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Saudara termohon, apakah ada tanggapan? Baiklah, di sini mungkin keluar dari pokok perkara. Saya ingin bertanya kepada pihak pemerintah atau DPR, kenapa rancangan undang-undang anti terorisme ini tergantung langsung? Mungkin penyebab salah satu penyebab sederhananya yaitu yang pertama tentang penamaannya. Apakah nama undang-undang tindak pidana terorisme ini atau undang-undang terorisme tanpa embel-embel tindak pidana? Menurut saya, jika ada embel-embel tindak pidana, maka undang-undang ini hanya akan berlaku untuk aparat penegak hukum. Sementara jika tanpa embel-embel tersebut, maka undang-undang ini mengacu pada semua sektor. Begini, bukankah di dalam undang-undang terorisme ini terdapat dalam undang-undang pidana khusus? Dalam undang-undang pidana. Ya, undang-undang terbaru lagi. Apakah terdapat alasan yang kedua akan kembali? Pada intinya kenapa sesuai dengan tindak pidana khusus? Begitu? Juru bintangnya Sidang akan diskor dalam waktu 15 menit. Sidang perkara akan dibuka kembali. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan peraturan pemerintah, penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana teroris pada peristiwa ledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hakim Ketua Diki Wahyu Putra, Hakim Anggota Fitri Nawang Bulan SHMH, dan Hakim Anggota 3 Lara Fitriani SHMH.